Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hernawati Angelita Boru Limbong dengan NIM B119257. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Persaingan Usaha. Di video ini saya akan membahas kasus persaingan usaha, yaitu kasus jual rugi atau penetapan harga yang sangat rendah, predatory pricing yang dilakukan oleh PT Konch South Kalimantan Semen dalam penjualan semen PCC di Kalimantan Selatan. Kronologi kasusnya, PT Konch South Kalimantan Semen atau yang biasa disebut PT Konch adalah anak perusahaan semen asal Tiongkok yang memasuki pasar penjualan semen jenis PCC di Kalimantan Selatan sejak tahun 2014. Upaya PT Konch South Kalimantan Semen mulai intensif dilakukan sejak tahun 2015. PT Konch telah melakukan jual rugi pada tahun 2015. Terbukti dengan adanya bukti laporan keuangan di tahun 2015, di mana PT Konch mengalami kerugian sebagai akibat dari perilaku tersebut. Dan PT Konch juga telah menetapkan harga yang sangat rendah pada tahun 2015 sampai 2019 dengan bukti yang menunjukkan harga jual rata-rata PT Konch lebih rendah dibandingkan dengan pelaku usaha pesaingnya untuk penjualan semen jenis PCC di wilayah Kalimantan Selatan. Pada tahun 2015 hingga tahun 2019, PT Konch menjual semennya dengan harga sangat murah, jauh di bawah harga pasar. Sebagai gambaran, pada tahun 2015, PT Konch menjual semen di Kalimantan Selatan seharga 58.000 per sak atau 50 kilo, sementara semen gresik dari BUMN Semen Indonesia untuk berat dan kemasan yang sama dibanderol dengan harga antara 60.000 sampai 65.000 per sak atau 50 kilo. Secara kepemilikan, PT Konch dikendalikan oleh Anhui Konch Cement Company Limited, selaku induk utama perusahaan multinasional yang memiliki kemampuan finansial yang kuat dan berpeluang besar untuk menguasai industri semen secara global. Dengan dukungan tersebut, PT Konch memiliki kemampuan dan kekuatan modal finansial untuk menjalankan strategi bisnis dari proses produksi hingga pemasaran, termasuk strategi penetapan harga agar lebih murah dibandingkan harga pasar dan atau harga pelaku usaha pesaingnya. Penerapan berbagai strategi harga tersebut berdampak pada peningkatan pangsa pasar PT Konch secara signifikan dan membuat keluarnya 5 pelaku usaha pesaing dari pasar penjualan semen jenis PCC di wilayah Kalimantan Selatan pada tahun 2015 sampai 2019. Salah satunya ialah PT Holcim Indonesia Tbk yang akhirnya tumbang dan memutuskan keluar dari Indonesia karena tidak mampu bersaing, dan akhirnya PT Semen Indonesia Tbk terpaksa membeli perusahaan semen PT Holcim Indonesia Tbk karena dikhawatirkan akan diambil alih oleh PT Konch, sebab hal itu akan semakin memudahkan PT Konch untuk menguasai pasar semen Indonesia. Hal ini mengakibatkan pasar semen PT Konch semakin terkonsentrasi dan mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Analisis hukum terhadap kasus pengaturan masalah larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Praktik jual rugi ini awalnya seolah-olah menguntungkan konsumen karena mendapatkan harga murah, namun dalam jangka panjang dampaknya akan mengancam kelangsungan usaha produsen semen domestik. Praktik penetapan harga yang sangat rendah, predatory pricing atau jual rugi semen yang dilakukan PT Konch tersebut telah melanggar pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Pasal 20 berbunyi, pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang dan atau jasa dengan cara melakukan jual rugi
atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Dengan dilanggarnya pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU telah menjatuhkan hukuman berupa denda administratif kepada PT Konj South Kalimantan Semen sejumlah 22.352 juta rupiah yang harus disetor ke kas negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha. Pembayaran dilakukan selambat-lambatnya 30 hari sejak putusan memiliki kekuatan hukum tetap, serta melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda ke KPPU. Dengan dijatuhinya hukuman administratif tersebut diharapkan dapat menyelamatkan industri semen domestik. Baiklah, sekian hasil analisis kasus persaingan usaha dari saya. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.